Oke, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan yang sudah subscribe silahkan share agar semua teman-temanmu kebagian dengan ilmu yang kamu miliki saat ini. Oke, untuk hari ini saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana software SketchUp, bagaimana software SketchUp itu bekerja dan apa kelebihan software SketchUp dibanding software-software 3D lainnya. Oke, yang pertama install dulu SketchUp-nya. Nah, untuk saat ini saya menggunakan versi 2019. Namun bagi kalian yang sudah menggunakan versi 2017, 2018 atau bahkan di bawahnya itu tidak masalah karena software SketchUp ini sendiri perubahannya tidak jauh berubah dari versi sebelumnya ke versi yang terbarunya. Nah, jika Anda pun sudah memiliki software yang tahun 2020 untuk saat ini pun, nah itu tidak berpengaruh ya, itu sama saja dalam penggunaannya, oke? Nah, untuk itu ya jika kalian belum install softwarenya, silakan komentar bagaimana cara installnya. Nanti saya buatkan tutorial atau bisa request untuk penggunaan software 3D apa aja yang Anda ingin tahu. Bisa request di kolom komentar agar saya bisa paham apa kebutuhan teman-teman sekalian. Oke, yang pertama kita buka dulu software SketchUp-nya. Oke, saya buka. Ini SketchUp versi 2019 ya. Nah, agar kita bisa melihat tampilan awalnya bagaimana, apa perbedaannya nanti akan saya jelaskan di video ini. Dan untuk penggunaannya itu sendiri sangat-sangat simpel ya. Oke, ini dia software SketchUp versi 2019 yang sudah terbuka. Nah, untuk file-file kita yang pernah kita kerjakan atau pernah kita desain di sini sudah tertera ya. Nah, ini yang pernah proyek-proyek yang pernah saya kerjakan. Oke, untuk pembukaan pertama kita pilih di sini modelnya kita pilih serta ukurannya. Misalnya yang pertama ini adalah inci dengan satuan inci ya. Ini biasanya orang-orang luar negeri yang menggunakannya. Dan ini untuk satuan meter, ini untuk satuan inci. Nah, yang biasanya saya gunakan adalah versi dan banyak orang yang menggunakan itu udah pasti satuan meter jika Anda masih berada di Indonesia ya. Oke, ini saya klik satuan meter. Nah, kita tunggu sampai terbuka. Oke. Nah, ketika sudah terbuka, nah yang kita lihat adalah manusianya ini nih. Kalau di versi 2019, inilah manusianya ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada banyak perintah-perintah yang sudah muncul di SketchUp saya ya, yang sudah muncul, yang dimana. Nah, tapi jika kalian install SketchUp 2019 atau versi sebelumnya, ini tidak akan ada. Nah, ini perintah-perintah ini tidak akan ada. Nah, lalu dari mana kita mendapatkannya ini? Kita klik window, kita download dari extension warehouse atau dari extension manager, nanti bisa Anda cari atau Anda searching. Dan bagi yang belum paham cara mendownload ini secara gratis, silakan komen di komen di bawah. Nah, untuk pertama sekali kita buka menu file ini untuk ya seperti biasanya ya, file-file ini import, export ya sudah pasti tahu lah. Untuk geolocation-nya, add location. Nah, kelebihan dari SketchUp ini kalau menurut saya pribadi itu penggunaannya yang lebih simpel dan lebih sederhana. Kenapa saya bilang lebih simpel dari lebih sederhana? Di sini kita bebas ya, bebas. Jadi tidak ada ya alasan untuk menggambarnya itu agak-agak payah gini kan. Jadi kita bebas, intinya kita bebas menggambar di sini mau kebutuhan apa yang akan kita buat. Kebutuhan apa yang akan kita buat dan seperti apa yang ingin kita desain. Nah, oke. Nah, misalnya seperti ini, kelebihan yang paling saya suka dari SketchUp ini adalah misalnya ini lokasi kita, lokasi di mana Anda berada, lokasi di mana proyek Anda berada, Anda bisa langsung apa ya? Anda bisa langsung import lokasinya dan nanti konturnya akan sesuai dengan lokasi yang ada di tempat proyek Anda berada. Jadi sesuai lokasi. Nah, ini kita import langsung. Kalau menurut saya ini salah satu kelebihannya ya. Nah, setelah gini kita unlock dulu, kita buka perintahnya. Udah.
Setelah itu kita lihat tombol lokasi di sini, lokasi. Nah, ini dia membunyi. Oke, kita lihat konturnya, toggle terrain. Nah, ini kan sudah kelihatan kontur sesuai yang ada di lokasi project kita. Nah, oke. Nah, itulah salah satu kelebihannya. Nah, untuk yang kedua, kelebihan yang saya sukai dari SketchUp ini dalam metode penggambarannya yang sangat simpel. Misalnya untuk pembuatan beton atau balok atau dinding gitu. Oke. Kita bisa memasukkan angka. Misalnya kalau untuk dinding beton itu 0,15 dan tingginya 4 meter. Oke. Kita buat 0,15. Nah, koma 4 meter. 4 baru enter. Nah, inilah dia 0, kali 4 meter. Untuk menaikkannya ke atas, untuk membuat ketinggian dari beton itu sendiri atau tembok, atau kita andaikanlah ini tembok batu bata ya. Untuk menaikkan dia ke atas sendiri, kita cukup tekan tombol P di keyboard atau push di sini, push atau pull. Oke. Tekan P, tarik sampai. Nah, setelah klik tarik, jangan diklik lagi, masukkan angkanya. Misalnya 3 meter, masukkan angka 3. Oke. Perhatikan yang ini ya, yang ada di sudutin distance-nya ini. Oke. Baru kita masukkan 3, baru enter. Nah, sudah selesai. Ini sudah pasti 4 meter. Sekarang kita cek. Cara ngeceknya, lihat gambar meteran di sini. Klik di sini sampai ke atas. Nah, 3 meter. Nah, itulah kesimpulan menggunakan SketchUp ini. Jadi tidak seperti AutoCAD ya, untuk pembuatan 3 dimensinya banyak sekali perintah yang harus kita ingat. Tidak. Di sini kita bebas. Misalnya kita mau membuat jendela di sini, membuat lubang pintu atau lubang jendela, kita tinggal klik di sini, buat ukurannya sesuai kemauan kita. Ya, klik di sini. Udah, tinggal tombol P, klik di area terpilih, klik, arahkan ke sampai mana dia mau dipotong, sampai kemana dia mau dipotong. Misalnya sampai ke sini kan, agar dia bolong, biar menjadi bolong. Oke. Nah, sudah. Jadi sangat-sangat simpel. Kalau kurang besar, besarkan. Jadi sangat simpel ya. Untuk penggunaannya sangat-sangat simpel. Tidak, ya, yang penting Anda memahami perintah-perintah yang ada di sini. Untuk perintah di sini bisa semua coba. Nah, misalnya untuk perintah copy, bagaimana cara mengcopy objek di sini? Oke. Bagaimana cara mengcopy objek di SketchUp? Ya, tinggal kita pilih. Oke. Kita pilih ini. Move atau klik M di keyboard M. Oke, pindahkan. Di sini kan dia tidak tinggal. Ini kan memindahkan. Tekan kontrol agar objek awalnya tinggal. Tekan kontrol. Setelah ditekan kontrol ini kan sudah tinggal, sudah 2, udah klik. Nah, sudah jadi 2. Nah, itu untuk versi ngopinya. Jadi sangat simpel. Nah, jadi itulah keuntungan kita menggunakan SketchUp. Untuk penggunaan materialnya juga, nah di sini sudah banyak dilengkapi dengan material-material yang bisa kita gunakan untuk pembuatan objek desain kita. Misalnya batu bata. Ini batu bata ini ya. Oke. Agak lemot dia ya. Nah, batu bata udah tinggal kasih. Nah, jika misalnya kita membuat begini kan agak capek nih ya. Bisa juga dengan menggunakan metode yang sangat simpel. Nah, untuk metode yang sangat simpel menggunakan SketchUp, agar Anda bisa bekerja lebih cepat dengan SketchUp, nanti ikuti terus video selanjutnya. Di tutorial kedua kita akan menggunakan bagaimana kita akan belajar SketchUp, bagaimana cara kerja dengan cepat menggunakan software SketchUp. Nah, misalnya teknik pengkopian, teknik pemutaran objek, teknik pembuatan kontur, atau teknik pembuatan animasi. Nanti akan belajar di part-part selanjutnya. Yang penting kita sudah paham bagaimana menggunakan SketchUp ini. Nah, sangat-sangat simpel ya. Kalau misalnya Anda mau buat relief, tinggal Anda gambar di sini. Ya. Misalnya ini metode relief ya. Ya, saya agak cepat-cepatkan lah. Oke. Nah, ini kan untuk relief sampai ke sini.
kita tinggal klik garis sampai di mana relief ini akan dipasang. Misalnya ini, kita klik, baru tekan, lihat ini, follow me, katanya, follow me, ikuti garis ini. Oke, kita klik, baru kita klik objek yang akan mengikuti garis yang tadi kita buat. Oke, kita klik ini, setelah terpilih dia begini, kita klik, dah, selesai. Nah, atau untuk membuatnya sampai ke bawah dengan sudutnya ini, oke, kita buat klik di bawah ini, atau klik ini dulu atau ini dulu, bebas, yang penting kedua garisnya terklik. Nah, untuk membuat begini, menyamakan, tekan kontrol ya agar kedua garisnya terklik, baru follow me, tekan tombol follow me, baru klik objek yang akan mengikuti garis tadi. Nah, untuk sudut-sudutnya langsung praktis. Nah, secara praktis dia mengikuti ini. Agar kelihatan, kita kasih dulu apa ya? Kita kasih dulu warna di sini biar sekalian akan paham. Ya, nah, udah. Kita kasih warna berbeda di tengah ya, lebih kelihatan bedanya. Oke, kelihatan kontur-konturnya kan? Nah, itulah mengapa saat ini banyak desain 3D atau 3 dimensi menggunakan SketchUp dalam pembuatan modeling 3 dimensinya, karena sangat simple dan hasilnya ya memang tidak sedetail AutoCAD. Nah, itulah salah satu kekurangannya dari software SketchUp ini ya, tidak sedetail AutoCAD. Namun jika Anda sabar dan rajin menggambarnya, itu pasti bisa sedetail AutoCAD menggambarnya. Dan jika kita gambar 3 dimensinya di sini, apakah siap 2 dimensinya? Nah, ini kelebihannya juga. Ketika kita sudah siap menggambar 3 dimensinya, telah selesai, kita secara otomatis sudah siap menggambarkan 2 dimensinya, walaupun nanti kita edit kembali jika tidak rapi kita gambar. Nah, bagaimana caranya? Apakah bisa gitu ya? Jadi ketika kita gambar ini, membuat detailnya, misalnya detailnya ini bagaimana nanti untuk di print atau dicetak atau dijadikan PDF dalam bentuk 2 dimensi, ya dari sini bisa kita buat. Untuk itu jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng agar video-video untuk selanjutnya bisa langsung muncul kepada kalian, langsung diberitahu kepada kalian bahwa saya sedang upload video terbaru. Jadi untuk kedepannya yang akan kita bahas adalah teknik SketchUp dengan cepat. Nah, dan bagaimana menggabungkan antar software yang mendukung dengan format SketchUp. Artinya di sini hasil akhir SketchUp ini nanti bagaimana? Nanti kita bahas di part selanjutnya. Oke, untuk itu jangan lupa subscribe dan terima kasih sudah mampir ke channel saya, dan terima kasih juga telah share video ini dan menonton. Untuk itu, jika kalian semua memiliki kesulitan, baik pun itu secara menginstalnya kesulitan atau kesulitan dalam pembuatan SketchUp modelingnya, atau kebutuhan untuk membuat animasinya, bagaimana membuat animasi di SketchUp, silahkan komen di bawah ya. Oke, untuk itu terima kasih kalian semua, sekian dan terima kasih, saya mohon undur diri.